kelompok 4, kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2019B akan mempresentasikan tentang teori grup dan ring. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok 4. Saya Nanda Ajeng Listiar, NIM 19050974050 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Perkenalkan, nama saya Tasya Eka Oktavia dengan NIM 19050974070 dari kelas S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Perkenalkan, nama saya Albertus Dwi Anggara, NIM 19050974043 dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Perkenalkan, saya Fahri Darul Faroki, NIM 19050974073 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 19B. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Bagus Purwanto, NIM 19050704048 dari kelas S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Perkenalkan, nama saya Usman Hasanah, NIM 1905009704053 dari kelas S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Subbab pertama, yaitu grup. Grup merupakan suatu struktur berbentuk abstraksi dari kejadian yang kita temui pada himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Secara ringkas, grup merupakan suatu himpunan tak kosong yang dilengkapi suatu operasi biner dan memenuhi beberapa aksiomia tertentu. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan pada video berikut. Definisi suatu grup yaitu G, E kali terdiri dari himpunan elemen G bersama dengan operasi biner kali yang didefinisikan pada G dan memenuhi hukum berikut. 1. Hukum tertutup. A kali B anggota dari G untuk semua A, B anggota G. 2. Hukum asosiatif. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C untuk semua A, B, C anggota dari G. 3. Hukum identitas. Terdapatlah suatu elemen E anggota G sehingga E kali X sama dengan X kali E sama dengan X untuk semua X anggota dari G. 4. Hukum inverse. Untuk setiap A anggota G terdapatlah A aksen anggota G sehingga A kali A aksen sama dengan A aksen kali A sama dengan E. Contoh 1. Himpunan bilangan bulat Z merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. 2. Hukum bilangan asli N bukan grup terhadap operasi penjumlahan. 3. Himpunan bilangan kompleks C merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. 4. Himpunan bilangan real R min kurung kurawal 0 tutup kurung merupakan grup terhadap operasi perkalian. 5. Himpunan bilangan bulat modul N merupakan grup terhadap operasi penjumlahan modul N. 6. Himpunan bilangan rasional merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Sistem ini dilambangkan dengan Q, penjumlahan dengan Q sama dengan buka kurung A per B, A, B anggota dari Z dan B anggota dari 0 tutup kurung. Operasi penjumlahan didefinisikan dengan aturan A per B plus C per D sama dengan A kali AD plus BC per BD. Sifat-sifat bilangan bulat akan dibuktikan bahwa Q grup berdasarkan sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama, hukum tertutup. Misalkan A per B, C per D anggota dari Q. Berdasarkan definisi operasi penjumlahan pada bilangan rasional didapat A, D plus BC per BD. Karena operasi perkalian dan penjumlahan dalam bilangan bulat bersifat tertutup, maka pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Karena B dan D tidak nol, maka BD juga tidak nol. Berarti penjumlahan bilangan rasional bersifat tertutup. 2. Hukum asosiatif. Misalkan A per B, C
per D dan E per F anggota dari Q akan ditunjukkan bahwa sifat asosiatif berlaku. Buka kurung A per B plus C per D tutup kurung plus E per F sama dengan buka kurung AD plus BC tutup kurung per BD plus E per F sama dengan AD plus BC dikali F plus BD kali E per BD kali F, sehingga nanti hasil akhirnya akan menjadi A per B plus buka kurung C per D plus E per F tutup kurung. Berarti sifat asosiatif berlaku. Yang ketiga, hukum identitas. Elemen 0 per 1 merupakan identitas karena 0 per 1 plus AB sama dengan 0 kali B plus 1 kali A per 1 kali B, yang hasil akhirnya akan menjadi A per B. Pada sisi lain, A per B plus 0 per 1 sama dengan A kali 1 plus B kali 0 per B kali 1, hasilnya akan tetap menjadi A per B. 4. Hukum inverse. Untuk sembarang elemen A per B anggota dari Q akan ditunjukkan bahwa min A per B merupakan inversnya. Jelas bahwa min A per B anggota dari Q, elemen min A per B merupakan inverse dari A per B karena A per B plus min A per B sama dengan AB plus B min A per BB, yang hasil akhirnya akan menjadi 0 per 1. Terbukti Q group. Teorema 1. Dalam sembarang grup berlaku sifat-sifat berikut. 1. Hukum kanselasi kiri. Jika AX sama dengan AY, maka X sama dengan Y. 2. Hukum kanselasi kanan. Jika XA sama dengan YA, maka X sama dengan Y. 3. Elemen identitas itu tunggal, yaitu jika E dan E kan elemen G yang memenuhi identitas, maka E sama dengan E aksen. 4. Inverse dari sembarang elemen G akan tunggal, yaitu jika A dan B merupakan inverse dari X, maka A sama dengan B. AB min 1 sama dengan B min 1 A min 1. Bukti 1. Diberikan A X sama dengan AY. Karena G grup dan A anggota G, maka terdapat A min 1 sehingga A min 1 sama dengan A min 1, A sama dengan E. Dengan E identitas, akibatnya A min 1 buka kurung AX tutup kurung sama dengan A min 1 buka kurung AY tutup kurung. Dengan menggunakan hukum asosiatif diperoleh buka kurung A min 1 A tutup kurung X sama dengan buka kurung A min 1 A tutup kurung Y. Dan dengan hukum inverse diperoleh EX sama dengan EY. Akhirnya dengan hukum identitas X sama dengan Y. 2. Analog dengan 1 untuk latihan. 3. Karena E suatu elemen identitas, maka E aksen sama dengan E aksen. Pada sisi lain, karena E aksen elemen identitas, maka E aksen sama dengan E, sehingga E aksen sama dengan E aksen sama dengan E. 4. Karena A dan B merupakan inverse X, maka berlaku XA sama dengan E dan XB sama dengan E. Karena elemen identitas itu tunggal, maka XA sama dengan E sama dengan XB. Akibatnya, dengan menggunakan hukum kanselasi kiri, maka A sama dengan B. Karena AB kali B min 1, A pangkat min 1 sama dengan A buka kurung B pangkat min 1 tutup kurung A pangkat min 1 sama dengan A pangkat E min 1 sama dengan A pangkat min 1 sama dengan E, dan B pangkat min 1 A pangkat min 1 dikali AB sama dengan B pangkat min 1 buka kurung A pangkat min 1 A tutup kurung B sama dengan
B pangkat min 1 EB sama dengan B min 1 B sama dengan E, maka buka kurung AB tutup kurung pangkat min 1 sama dengan BA. Subbab 2 tentang grup bagian. Sistem aljabar yang besar biasanya mengandung sistem bagian yang lebih kecil. Sistem yang lebih kecil mungkin lebih penting dan mungkin lebih membangun untuk sistem yang lebih besar. Untuk materi selengkapnya, mari kita simak di video berikutnya. Lalu kita masuk pada subbab 2, yaitu pada grup bagian. Di mana grup bagian ini membahas tentang sistem aljabar yang besar, biasanya mengandung sistem bagian yang lebih kecil. Sistem yang lebih kecil mungkin lebih penting dan mungkin membangun sistem yang lebih besar. Sebagai contoh, grup kurang dari R ditambah lebih besar mengandung grup yang lebih kecil seperti Q dan plus dan Z kemudian plus dengan cara yang sama terhadap operasi perkalian, yaitu C aksen itu sendiri sama dengan C dikurangi kurung kurawa 0 yang mengandung R aksen sama dengan R dikurangi 0. Contoh-contoh di atas menyarankan bahwa di samping tipe tertentu dari sistem juga dipelajari sistem subsistem, sehingga dalam penelaan grup juga dibahas tentang sistem bagiannya yang dinamakan grup bagian. Kemudian kita masuk pada definisi 2.1, yang dimana suatu grup bagian S dari grup G adalah himpunan dari bagian G yang merupakan grup di bawah operasi yang sama dalam G yang dibatasi pada S. Hubungan antara grup bagian S dan grup G dinyatakan pada gambar 3.1. Ini merupakan gambar 3.1 yang dimana grup bagian S dan juga grup bagian G. Selanjutnya yaitu teorema 2.1. Diketahui S himpunan bagian dari grup G dengan elemen identitas E. Himpunan S merupakan grup bagian dari G jika dan hanya jika memenuhi sifat yang pertama, E elemen S, dan yang kedua, S tertutup di bawah operasi dari G. Kemudian yang ketiga, untuk sebarang X elemen S, inversnya X kurangi 1 terletak dalam S. Syarat di atas merupakan 3 syarat supaya suatu himpunan merupakan grup. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah hukum asosiatif. Karena A kali B kali C, karena ini buka kurung A kali B tutup kurung kemudian dikalikan C, itu sama saja dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Untuk semua elemen dalam G, maka tentu saja juga berlaku untuk semua elemen dalam S himpunan bagian G. Bukti berikut akan menjadi pembuktian. Di slide ini akan dijelaskan beberapa pembuktian. Yang pertama, dengan mengingat definisi S grup bagian, maka S merupakan grup, sehingga elemen identitasnya E aksen elemen S. Akan ditunjukkan bahwa E aksen sebenarnya adalah E, yaitu elemen identitas dalam G. Karena E aksen elemen identitas dalam S, maka E aksen kali E aksen sama dengan E aksen. Dengan menggunakan sifat identitas dari E, maka E aksen sama dengan E aksen kali E, sehingga E aksen kali E aksen sama dengan E aksen kali E. Dan dengan hukum kanselasi didapat E aksen sama dengan E. Karena S grup, maka S tertutup di bawah operasi dalam G. Misalkan X sebaran
sebarang elemen S. Karena S grup, maka X mempunyai invers X aksen dalam S. Dengan mengingat ketunggalan dari suatu invers, maka X aksen sama dengan X kurangi 1, yaitu invers dari X dalam G. Contoh yang pertama, tentukan grup bagian dari Z4 yang dibangun oleh 2. Jawabannya, grup Z4 itu sama dengan buka kurung kurawal 0, 1, 2, 3. Grup tersebut merupakan grup terhadap operasi penjumlahan modulo 4. Elemen 2 dalam Z4, sehingga grup bagian yang dibangun oleh 2 adalah 2 sama dengan buka kurung kurawal K kali 2, dan kemudian K tersebut termasuk elemen Z, dan dapat disimpulkan 0,2. Selanjutnya, pada subbab 3 membahas tentang grup siklik, yang dimana subgrup unsurnya berasal dari grup itu sendiri bergantung pada pembangunnya atau generatornya. Untuk materi selengkapnya akan dijelaskan pada video berikutnya. Grup siklik. Bab 3. Definisi 3.1. Misalkan A sebarang elemen dari grup G didefinisikan A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2 sama dengan A kali A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Dan secara induksi, untuk sebarang bilangan bulat positif K berlaku sifat A pangkat A plus 1 sama dengan A kali A pangkat K. Hal ini berarti bahwa AN dimaksudkan sebagai perkalian A dengan A sampai N kali. Dalam hal ini, suatu identitas dan invers dapat juga dinyatakan dengan menggunakan perpangkatan. Definisi 3.2, perjanjian bahwa A pangkat 0 sama dengan E, dan untuk sebarang integer positif N berlaku A min N sama dengan buka kurung A min 1 tutup kurung kali N, sama dengan buka kurung A min 1 tutup kurung dikali buka kurung A min 1 tutup kurung hingga buka kurung A min 1 tutup kurung sebanyak N faktor. Dengan mudah dapat dibuktikan bahwa A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M plus N. Buka kurung A pangkat M tutup kurung kali pangkat N sama dengan A pangkat M N. Jika AB sama dengan AB, maka buka kurung AB tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat N B pangkat N. Definisi 3.3, misalkan A sebarang elemen dari grup G, plus perkalian plus atau hasilnya positif perkalian N kali A didefinisikan sebagai berikut. 1. A sama dengan A. 2. A sama dengan A plus A. 3. A sama dengan A plus 2A atau 2 kali A. Dan secara induksi untuk sebarang integer positif K, buka kurung K plus 1 tutup kurung kali A sama dengan A plus K kali A. Lebih jauh seperti ini hingga sebanyak N suku. Jadi misalnya seperti ini. Maka himpunan A merupakan grup bagian dari G. Definisi 3.4,
Grup bagian A seperti yang didefinisikan dalam teorema di atas dinamakan grup bagian siklik yang dibangun oleh A. Teorema 3.3, grup berhingga G yang berorde n siklik jika dan hanya jika G mengandung suatu elemen dengan orde n. Untuk grup tak hingga, tidak berlaku sifat yang analog dengan teorema di atas. Suatu grup tak hingga yang mengandung suatu elemen dengan orde tak hingga tidak perlu merupakan grup siklik. Sebagai contoh yaitu R dan Q. Teorema 3.5, jika G grup siklik, maka setiap grup bagian G merupakan grup siklik. Teorema 3.6, misalkan A sebarang elemen grup G. Pertama, jika tidak ada pangkat positif dari A yang sama dengan E, maka orde dari A adalah tak hingga. 2. Jika terdapat bilangan bulat positif terkecil M, sehingga AM sama dengan E, maka orde dari A adalah M. Teorema 3.8, misalkan A sebarang elemen Zn, jika D merupakan pembagi persekutuan terbesar dari A dan N, maka orde dari A sama dengan N per D. Bukti, dianggap A tidak sama dengan 0, orde dari A merupakan bilangan positif terkecil K, sehingga K kali A sama dengan 6. Untuk K kali A sama dengan 0 dalam Zn, maka K kali A haruslah merupakan kelipatan N. Akibatnya, K kali A sama dengan N kali A per D sama dengan buka kurung N per D tutup kurung kali A, K sama dengan N per D. Akhirnya, untuk A sama dengan 0 didapat K sama dengan 1 dan D sama dengan N. Subbab 4. Grup Zn. Perkalian dapat didefinisikan pada himpunan Zn sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya dari bilangan bulat modulo n. Jika AB dalam Zn, maka perkalian dari AB modulo n adalah 1, kalikan bilangan bulat A dan B, 2, ambil sisa pembagian dari AB dengan n yaitu R, berarti AB sama dengan R. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada video berikut. Teorema 4.1, untuk n lebih dari sama dengan 2, maka grup Zn merupakan grup abelian. Contoh berikut ini memperlihatkan bahwa grup Z siklik. Contoh 4.1, himpunan Z3 sama dengan X dalam Z3 dengan X mempunyai invers perkalian dalam Z3 sama dengan 1 dan 2. Berarti Z3 mempunyai orde 2 dan elemen 1 dalam Z2 mempunyai orde 1 karena himpunan 1 sama dengan 1. Elemen 2 dalam Z3 mempunyai orde 2 karena himpunan 2 sama dengan 2K dengan K elemen Z sama dengan 1 dan 2. Grup bagian dalam Z3 hanyalah 1 dan Z3. Demikian juga karena ada elemen dalam yang mempunyai orde 2 maka merupakan grup siklik. Teorema 4.2, elemen Zn adalah elemen A dalam Zn sehingga pembagi persekutuan terbesar dari A dan N adalah 1, atau himpunan D sama dengan A dan N sama dengan 1. Catatan, dalam hal ini A dan N dinamakan prima relatif. Dengan kata lain, teorema tersebut mengatakan bahwa elemen Zn merupakan elemen Zn sehingga prima relatif dengan N. Subbab 5. Teorema Lagrange. Nah, pada bab ini akan dijelaskan orde dari G dan orde dari elemen-elemennya. Nah, untuk lebih jelasnya ada di video selanjutnya ya. Subbab 5. Teorema Lagrange. Bila suatu grup G diperkenalkan, maka dengan sendirinya diteliti apakah grup itu abelian dan apakah grup tersebut siklik. Di samping itu juga ditentukan orde dari grup G dan orde dari elemen-elemennya.
Dan dapat dibuktikan bahwa semua grup bagian dari grup siklik merupakan grup siklik dan semua grup bagian dari grup abelian merupakan grup abelian. Teorema 5.1. Teorema Lagrange. Jika G sebarang grup berhingga dan S grup bagian G, maka orde S membagi orde G. Contoh 5.1. Diketahui G sama dengan Z 25 dan S sama dengan 16. Akan diperhatikan penyekatan grup G dalam koset-koset kiri dari S. S sama dengan 16, 6, 21, 11, dan 1. 3S sama dengan 23, 18, 13, 8, dan 3. 2S sama dengan 7, 12, 17, 22, dan 2. 4S sama dengan 14, 24, 9, 19, dan 4. Berarti, koset-koset kiri dari S membagi 20 elemen dalam Z25 ke dalam 4 himpunan bagian yang saling asing dan masing-masing mengandung 5 elemen. Teorema 5.2. Jika G sebarang grup berhingga berorde N dan A sebarang elemen G, maka orde A membagi orde G. Bukti, elemen A membangun grup bagian siklik A. Dengan menggunakan definisi orde dari A sama dengan orde dari A dan dengan mengingat teorema Lagrange, orde dari grup bagian A membagi orde G. Teorema 5.3. Jika grup G mempunyai orde prima P, maka G siklik dan isomorfis dengan ZP. Bukti, dengan mengingat teorema 6.2, jika A sebarang elemen G, maka ordenya membagi P. Karena P prima, maka A mempunyai orde 1 atau P. Tetapi karena hanya elemen identitas yang mempunyai orde 1, maka untuk A tidak sama dengan E mempunyai orde P. Oleh karena itu, G dibangun oleh sebarang elemen A tidak sama dengan E, berarti G siklik. Subbab 6 menjelaskan tentang grup homomorfisme. Grup homomorfisme merupakan suatu pemataan pada grup yang memenuhi sifat-sifat dan suatu fungsi dari grup ke grup. Untuk subbab berikutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Definisi 6 yang pertama, diketahui pemataan atau fungsi f banding a, b, fungsi f dikatakan surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y, b terdapat x, a sehingga y sama dengan fx. Definisi yang keenam kedua adalah diketahui pemataan fungsi f banding a, b, fungsi f dikatakan injektif jika dan hanya jika untuk setiap x, y, a dengan fx sama dengan fy berlaku x sama dengan y. Definisi 6 yang ketiga, diketahui pemataan fungsi f banding a, b, fungsi f dikatakan bijektif jika f injektif dan f surjektif. Definisi 6 yang keempat, peta IMF atau FG dari homomorfisme grup F banding G, H didefinisikan sebagai IMF sama dengan FG, FG, G epsilon G. Peta dari homomorfisme F sama dengan H jika F surjektif atau F pada onto H, hubungan antara fungsi dan petanya yaitu FG sama dengan IMF dinyatakan pada gambar di bawah ini. Definisi 6 yang kelima, misalkan F banding G, H, homomorfisme grup inti dari F atau ker F didefinisikan sebagai elemen G yang dipetakan oleh F ke elemen identitas dari H yaitu ker F sama dengan X epsilon G, Fx sama dengan E. Gambar berikut menyatakan hubungan antara grup G dan ker F. Subbab 7, yaitu grup normal, merupakan inti dari sembarang homomorfisme yang mempunyai sifat tambahan, yaitu mengandung semua konjuran dari elemennya. Untuk materi lebih lengkapnya akan dijelaskan pada video berikut. Grup bagian S dari grup G dikatakan grup bagian normal atau normal subgroup asalkan untuk setiap elemen S dalam S dan setiap A anggota G berlaku bahwa A pangkat min 1 SA anggota dari S
Istilah S, grup bagian normal dari grup G, seringkali disingkat sebagai S normal dari G. Berikut ini sifat-sifat tentang normal dari suatu grup. Teorema 1. Untuk sembarang grup G berlaku bahwa kurung kurawal 0 dan G merupakan normal dalam G. 2. Jika G bagian maka setiap grup bagian dari G normal dalam G. 3. Grup bagian S normal dalam G jika dan hanya jika AS sama dengan SA untuk semua A anggota dari G. 4. Grup bagian S normal dalam G jika hanya jika A-1SA sama dengan S untuk semua A anggota G. 5. Jika S normal dalam G dan T sembarang grup bagian dari G, maka ST sama dengan kurung kurawal ST, S anggota dari S dan T anggota dari T, grup bagian dari G. Teorema 2. Jika F yaitu G untuk H homomorfisme grup, maka inti ke F normal dalam G. Buktinya, misalkan X anggota dari curve F dan A anggota dari G akan ditunjukkan bahwa min 1A XA dalam curve F sama F buka kurung min 1A XA tutup kurung sama dengan F buka kurung min 1A tutup kurung Fx FA sama dengan F min 1A E aksen FA sama dengan F buka kurung min 1AA tutup kurung sama dengan Fe sama dengan E aksen. Berarti min 1A XA dalam curve F. Definisi 2. Misalkan F E2G untuk H sembarang fungsi dan X sembarang himpunan bagian dari H. Prapeta atau inverse image X di bawah F yang dilambangkan dengan F min 1X didefinisikan sebagai F min 1X sama dengan buka kurung kurawal G anggota dari G FG anggota dari X. Gambar berikut memperlihatkan hubungan antara F min 1X dengan grup G dan H. Teorema 3. Misalkan F yaitu G untuk H homomorfisme. Sifat-sifat berikut berlaku. 1. Jika S grup bagian dari H, maka F min 1S grup bagian dari G. 2. Jika N grup bagian normal dari H, maka F min 1N normal dari G. 3. Jika S grup bagian dari peta FG dan orde dari G berlaku, maka orde dari amat dengan KS dengan K inti dari F. Bukti, karena FE sama dengan E aksen dalam S, maka elemen identitas yang berlaku atau S misalkan X, Y dalam F pangkat min 1S, karena F XY sama dengan F X FY sama dengan S inverse X sama dengan S aksen S double aksen untuk suatu S aksen S double aksen dalam S dan S tertutup, maka F XY dalam S. Akibatnya XY dalam F pangkat min 1S. Misalkan X pangkat min 1 adalah inverse dari X dengan X dalam F pangkat min 1S. 2. Akan dibuktikan bahwa F pangkat min 1N dan A dalam G. Karena X dalam F pangkat min 1N, maka Fx dalam N, sehingga F A pangkat min 1 XA sama dengan F pangkat FA pangkat min 1 Fx FA sama dengan FA pangkat min 1 Fx FA. Karena N normal dalam Fg, maka FA pangkat min 1 Fx FA dalam Fg, dan akibatnya A pangkat min 1 XA dalam F pangkat min 1N. Berarti F pangkat min 1N tertutup terhadap operasi konjugat. 3. Untuk setiap S dalam S dapat dinyatakan S sama dengan Fx untuk suatu X G karena S irisan dari tidak sama dengan Fg. Subbab 8 tentang grup faktor. Sebuah grup yang beranggotakan koset-koset dari suatu subgrup
Pembentukan sebuah struktur grup faktor dapat diawali oleh sebuah homomorfisme maupun oleh sebuah subgrup normal. Untuk materi selanjutnya, mari kita simak di video berikutnya. Lalu pada subbab 8, kita masuk pada materi grup faktor, yang dimana koset AS dapat digunakan untuk membentuk sistem aljabar yang baru. Misalkan S grup bagian dari grup G dapat dibentuk himpunan semua koset kiri dari S, yaitu himpunan AS atau A dalam G. Elemen G yang berbeda dapat saja membentuk koset yang sama. Untuk itu diperlukan cara untuk menguji kesamaan dari dua koset. Definisi aturan bintang dikatakan terdefinisikan dengan baik atau well defined. Jika A sama dengan A aksen dan B sama dengan B aksen, maka berakibat A kali B sama dengan A aksen kali B aksen. Contoh 8.1. Contoh yang pertama pada bab ini, diketahui himpunan bilangan rasional Q dan didefinisikan pada Q dengan A per B, kemudian C plus D. Disama dengan kan A plus C dibagi atau per B plus D. A per B, C per D dalam Q. Karena pada satu sisi 1/2 sama dengan 3/6 dan pada sisi lain dimisalkan A per B itu 1/2, kemudian C per D itu 1/3, kemudian dimasukkan perhitungan, disamakan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang, dimana didapat 1 tambah 2 per 2 tambah 3, kemudian hasilnya 2/5. Untuk yang kedua 3/6 dan 1/3, disamakan penyebut dan pembilangnya sama dengan 3 plus 1 per 6 plus 3, didapatkan hasil 4/9. Maka simbol matematika ini tidak terdefinisikan dengan baik. Teorema 8.2. Perkalian koset AS kali BS sama dengan ABS terdefinisikan dengan baik jika dan hanya jika S grup bagian normal dari grup G. Bukti, diketahui AS kali BS sama dengan ABS terdefinisikan dengan baik. Untuk sebarang S dalam S besar berlaku E kali S besar sama dengan S kecil kali S besar, dan akibatnya untuk semua B dalam G berlaku S kecil kali S besar, kemudian dikali B S besar sama dengan E S besar kali B S besar, atau S kecil B S besar sama dengan E B S besar, sehingga SBS sama dengan BS. Dengan menggunakan teorema 9.1 diperoleh B kurangi 1 kali SB dalam S besar atau B kurangi 1 SB dalam S besar. Berarti S besar grup bagian normal. Definisi 8.2. Misalkan S grup bagian normal dari grup G. Himpunan G per S yang dibaca G mod S didefinisikan dengan G per S sama dengan A S A elemen G, dengan operasinya mempunyai aturan ASBS sama dengan AB kali ABS. Contoh, diketahui Z8 sama dengan 1357, didefinisikan pemetaan F Z8 yang merupakan Z8 dengan fungsi X pangkat 2, berarti fungsi 1 sama dengan fungsi 3, fungsi 5, fungsi 7, dan sama dengan 1. Mudah dibuktikan bahwa F automorfisme pemetaan F tidak injektif dan tidak surjektif. Len fungsi, kemudian 1 dan ker Z8, grup faktor Z8 per K sama dengan AK, A elemen Z8 sama dengan K sama dengan Z8 sama dengan 157, sehingga grup faktor tersebut hanya mempunyai satu elemen atau mempunyai orde 1. Teorema
8.4 Untuk sebarang integer positif n berlaku AS pangkat n sama dengan A pangkat n kali S. Teorema 8.5 Misalkan G per S sebarang grup faktor. Maka, yang pertama, jika G berhingga, maka order G per S sama dengan mutlak G per mutlak S. Kedua, jika G siklik, maka G per S siklik. Ketiga, jika A mempunyai order berhingga, maka order dari AS dalam G per S membagi order dari A. Jika G abelian, maka G per S abelian. Itu yang merupakan yang keempat. Setelah dari teorema 8.5, kita masuk kepada teorema 8.6. Misalkan G per S sebarang grup faktor fungsi f G menjadi G per S yang didefinisikan dengan aturan fungsi X sama dengan X S merupakan homomorfisme surjektif dari G ke G per S dengan intinya S. Pemetaan yang didefinisikan dalam teorema di atas sering dikenal dengan nama homomorfisme alam atau natural homomorphism atau homomorfisme kanonik atau canonical homomorphism. Masuk ke teorema 8.7 jika G per S siklik dan setiap S komutatif dengan semua elemen G, maka G abelian. Isomorfisme artinya suatu grup yang nampaknya berbeda secara esensi atau tujuannya dapat menjadi sama. Secara intuisi ide bahwa dua grup secara esensi sama akan menuju pada pemikiran tentang konsep isomorfisme. Teorema 8.9 Misalkan grup G dan H isomorfis, sifat-sifat berikut ini berlaku. Yang pertama, grup G dan H mempunyai order yang sama. Kedua, grup G dan H keduanya abelian atau tidak abelian. Ketika grup G dan H keduanya siklik atau tidak siklik. Teorema 8.10 Yang pertama, sebarang grup siklik tak berhingga isomorfis dengan Z. Kedua, sebarang grup siklik berhingga order N isomorfis dengan Zn. Selanjutnya, pada subbab 9 membahas tentang hasil kali langsung grup yang dimana cara untuk membangun grup yang lebih besar dari hasil kali langsung grup-grup yang lebih kecil dan dapat memfaktorkan grup yang besar. Untuk materi selengkapnya akan dijelaskan pada video berikutnya. Subbab 9 hasil kali langsung grup. Teorema 9.1 jika G dan H grup, maka G kali H grup. Teorema 9.2 jika G1, G2 hingga GK grup, maka G1 kali G2 kali hingga GK grup. Terdapat 3 hukum di dalam subbab ini. Yang pertama, hukum asosiatif. Ambil G1 H1, G2 H2 dalam G kali H. Karena G1, H1 kali G2, H2 sama dengan buka kurung G1 G2, H1 H2 dengan G1 G2 dalam G karena G tertutup dan H1 H2 dalam H karena H tertutup. Maka penggandaannya masih dalam G kali H. Yang kedua, hukum asosiatif, contohnya seperti ini. Dan yang terakhir, hukum identitas. Dengan menduga E, dengan E pertama dalam G dan E kedua dalam H sebagai identitas dari G kali H. Identitas dalam G kali H mempunyai inverse. Subbab 10. Ring dan ring bagian. Dalam pembahasan tentang teori grup, hanya digunakan satu operasi. Sistem bilangan yang telah dikenal seperti bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan kompleks mempunyai dua operasi yang didefinisikan padanya, yaitu penjumlahan dan perkalian. Sistem aljabar dengan dua operasi seperti di atas termasuk dalam sistem aljabar yang dinamakan ring. Penjelasan selanjutnya akan dibahas pada video berikut. Ring adalah sistem aljabar yang terdiri dari himpunan elemen A dengan dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian dan memenuhi hukum-hukum. Ring bagian.
Dalam contoh terdahulu telah dikenal bahwa ring Z terkandung dalam ring G dan ring R terkandung dalam ring C. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa operasi dari ring yang lebih kecil adalah operasi dari ring yang lebih besar dan dibatasi pada ring yang lebih kecil. Sebagai contoh dalam ring C, operasi perkalian didefinisikan sebagai A ditambah BI dikalikan dengan C ditambah DI sama dengan AC dikurangi BD ditambah AD ditambah BC dikali I. Sedangkan operasi itu dibatasi pada R, berarti operasi yang sama dengan pembatasan pada R sehingga berbentuk A ditambah 0 dikali I dikalikan C ditambah 0 kali I dan didapat A ditambah 0I dikalikan C ditambah 0I sama dengan AC dikurangi 0 kali 0 ditambah A0 ditambah 0C dikali I sama dengan AC ditambah 0I. Subbab 11, daerah integral dan field. Nah, pada bab ini akan dijelaskan tentang sifat-sifat dari field dan integral. Nah, untuk lebih jelasnya ada di video selanjutnya ya. Subbab 11, daerah integral dan field. Daerah integral adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak mempunyai pembagi nol. Sedangkan field adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan setiap elemen yang tidak nol mempunyai inverse. Dalam bab ini akan dibahas tentang sifat-sifat dasar dari daerah integral dan field. Teorema 11.1. Jika A kecil dalam A besar dan A kecil mempunyai inverse, maka A kecil bukan bagi 0. 2. Jika A besar field, maka A besar daerah integral. Teorema 11.2. Jika A daerah integral berhingga, maka field. Teorema 11.3. Diketahui D daerah integral dan A, B, dan C elemen dalam D dengan A tidak sama dengan 0. Sifat-sifat berikut ini berlaku. 1. Jika AB sama dengan CA, maka B sama dengan C. Kanselasi kiri. Jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Kanselasi kanan. 3. Persamaan AX plus B sama dengan 0 dengan X tidak diketahui paling banyak mempunyai satu penyelesaian. Teorema 11.4. Diketahui F field dan AB dalam F dengan A tidak sama dengan 0, persamaan AX plus B sama dengan BX mempunyai tepat satu penyelesaian dalam F. Pada subbab ke-12 menjelaskan tentang ideal dan ring Coulson. Dalam teori grup dikenal dengan grup normal dan analog dengan grup normal. Dalam teori ring didefinisikan ideal dalam suatu ring. Untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan pada video berikut. Teorema 12 yang pertama, jika F violet, maka hanya 0 dan F yang merupakan ideal dalam F. Sebaliknya, jika A ring komutatif dengan elemen satuan dan hanya memiliki ideal 0 dan A, maka A violet. Definisi 12 yang pertama, diketahui A ring dan I himpunan bagian tidak kosong dari A. Himpunan A dinamakan suatu ideal dari A jika yang pertama, himpunan I tertutup di bawah operasi pengurangan. Yang kedua, himpunan I mengandung semua hasil kali XA dan AX dengan X dalam I dan A sebarang elemen dalam A. Berdasarkan syarat 2, maka terlihat bahwa setiap ideal dari suatu ring merupakan ring bagian. Definisi 12 yang kedua, diketahui A ring komutatif dengan elemen satuan dari X elemen tertentu dari A. Jika didefinisikan X sama dengan AX dalam A, maka X ideal dalam A dan dinamakan ideal utama yang dibangun oleh X. Subbab 13, yaitu tentang homomorfisme ring, di mana pada subbab ini membahas tentang fungsi yang digunakan dengan tujuan untuk mengaitkan elemen-elemen dari suatu sistem ke sistem lain dan untuk mentransformasikan suatu sistem yang diberikan ke dalam sistem yang lebih sederhana. Untuk materi selanjutnya, mari kita simak video berikutnya. Lalu kita masuk pada subbab 13.
yaitu membahas tentang homomorfisme ring. Teorema 13.1. Jika f A menuju B homomorfisme ring, maka fungsi A ring bagian dari B. Menurut gambar 14.1 menyatakan hubungan antara homomorfisme ring f A menuju B dan fungsi A. Bisa kita lihat dulu gambar 14.1. Kemudian selanjutnya teorema 13.4. Jika f A menuju B homomorfisme ring dengan inti ker f sama dengan k sama dengan x dalam A, fungsi x sama dengan 0, maka k ideal dalam A. Hubungan antara homomorfisme ring f A menuju B dengan k sama dengan ker f dinyatakan pada gambar 14.2. Di sana terdapat dua buah lingkaran yang merupakan A menuju B. Selanjutnya, pada subbab 14 membahas tentang grup ring polinomial yang dimana gabungan dari dua atau lebih ring dengan koefisien berasal dari suatu ring. Untuk selengkapnya akan dijelaskan pada video berikutnya. 14. Ring polinomial. Teorema 14.1 himpunan A dari X merupakan ring. Monomial adalah polinomial AN XN dengan tepat satu suku yang tidak nol. Berikut ini diberikan sifat dari perkalian dua monomial. Teorema 14.2 dalam sebarang polinomial AX berlaku AN kali X pangkat N tutup kurung buka kurung BM kali X pangkat M tutup kurung sama dengan buka kurung AN kali BM tutup kurung X pangkat N plus M. Teorema 14.3 jika A komutatif maka A dari X komutatif. 2. Jika A mempunyai elemen satuan maka A X merupakan elemen satuan. Jika A daerah integral maka A X dari integral. Jika A field maka A dari X daerah integral yang bukan field. Teorema 14.4 dalam daerah integral AX berlaku bahwa jika fx, gx dalam A dan X dan masing-masing berderajat M dan N, maka fx gx berderajat M plus N. Teorema 14.5 algoritma pembagian, the division algorithm. Sehingga AX sama dengan BX kali QX plus RX. Teorema 14.6 jika A ring dan PX sama dengan Fx plus Gx dalam A dan X, maka untuk sebarang S dalam A berlaku PS sama dengan Fs plus Gs. Teorema 14.7 jika A ring komutatif dan PX dalam A dan X mempunyai faktorisasi Fx Gx, maka untuk sebarang S dalam A berlaku PS sama dengan Fs kali Gs. Teorema 14.8 jika A ring komutatif dan AX dalam A dan X sehingga memenuhi AX sama dengan BX QX plus RX, maka untuk sebarang S dalam A berlaku AS sama dengan BS kali QS plus RS. Teorema 14.9 diketahui A ring komutatif dengan satuan dan AX dalam A dari X tidak konstan, elemen S dalam A merupakan akar dari AX jika dan hanya jika X min S merupakan faktor dari AX. Teorema 14.10 diketahui A sebarang field dan PX sebarang polinomial berderajat 2 dan 3 dalam A dari X. Polinomial PX reducible atas A jika dan hanya jika PX mempunyai akar dalam A.
Subbab 15. Ring quotient dari ring polinomial. Polinomial irreducible dalam suatu ring polinomial dapat dianalogikan dengan bilangan prima. Di samping itu, dalam himpunan bilangan Z, setiap ideal merupakan ideal utama. Dalam bab ini akan dibahas untuk kelas ring manakah dari koefisien-koefisien dari polinomial yang berada dalam A sehingga setiap ideal dalam AX merupakan ideal utama. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada video berikut. Teorema 15.1. Jika diketahui F field, maka setiap ideal dalam Fx merupakan ideal utama. Kasus 1. Jika I ideal sepele, maka I sama dengan 0. Kasus 2. Jika I mengandung suatu polinomial konstan C, maka terdapatlah C inverse dalam F, sehingga C inverse C sama dengan 1 berada dalam I karena I ideal. Akibatnya I mengandung setiap polinomial yang berkelipatan dari 1, sehingga I sama dengan F sama dengan 1. Kasus 3. Misalkan I tidak sepele dan tidak mengandung konstanta yang tidak 0, akibatnya I mengandung paling sedikit polinomial berderajat positif. Misalkan Bx polinomial berderajat terkecil dalam ideal I mengandung ideal Bx. Teorema 15.2. Jika F field dan polinomial Px irreducible dalam Fx, maka ring quotient Fx per Px merupakan field. Teorema 15.3. Teorema fundamental dari homomorfisme ring. Jika diketahui fungsi A ke B homomorfisme ring dengan peta FA dan inti K, maka ring quotient A per K isomorfisme dengan FA. Subbab 16, field perluasan. Nah, pada bab ini akan menjelaskan tentang sifat-sifat lapangan dan perluasan dari field. Nah, untuk lebih jelasnya ada di video selanjutnya ya. Subbab 16, field perluasan merupakan materi yang menyelidiki hubungan antara lapangan perluasan dengan lapangan bagiannya dipandang sebagai ruang vektor, serta menyelidiki hubungan dan sifat-sifat antara dimensi dari lapangan perluasan dengan lapangan bagiannya dipandang sebagai ruang vektor. Teorema 16.1. Jika F field dan Px polinomial derajat lebih dari atau sama dengan 2 dan irreducible atas F, maka terdapatlah field perluasan E dari F yang mengandung suatu akar dari Px. Teorema 16.2. Jika Px polinomial irreducible derajat n kurang dari 1 atas F dan A sama dengan X ditambah Px dan C ditambah Px, dengan C berlaku untuk semua C dalam F, maka field perluasan E sama dengan Fx dibagi Px terdiri dari semua elemen berbentuk Cn-1 pangkat A pangkat N dengan 1 tambah titik-titik-titik ditambah C1A dengan ditambah CO C0 dengan semua CC dalam F. Teorema 16.3. 1. Jika A ring berhingga dengan n elemen, maka karakteristiknya merupakan pembagi n. 2. Diketahui A ring dengan elemen satuan 1. Ring A mempunyai karakteristik tidak nol jika dan hanya jika 1 mempunyai orde M dalam grup A ditambah 3. Jika suatu daerah integral mempunyai karakteristik K, maka K adalah bilangan prima. Untuk subbab terakhir, dijelaskan pada subbab ke-17 yang menjelaskan tentang daerah faktorisasi tunggal, daerah ideal utama, dan daerah Euclid. Fenomena yang ditemui dalam himpunan bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan 2 dapat difaktorkan sebagai hasil kali bilangan prima yang mengakibatkan penelitian untuk perumpamaan dari sifat faktorisasi. Teorema 17 yang pertama, jika AB dan AC, maka A, B plus C, dan A, B min C. Yang kedua, jika AB dan BC, maka A, C. Teorema 17 yang kedua, jika diketahui AX dan BX dalam Fx, maka AX dan BX mempunyai FPB dalam Fx, dan terdapatlah polinomial Sx
dan Tx dalam Fx sehingga Sx, Ax plus Tx, Bx sama dengan Dx. Untuk teorema 17 yang ketiga, algoritma Euclid berlaku dalam Fx, yaitu untuk sebarang polinomial Ax, Bx dengan Bx mempunyai koefisien pimpinan Bn tidak sama dengan 0. Barisan perulangan dari algoritma pembagian yaitu Ax sama dengan Bx Q1x plus R1x, Bx sama dengan R1x Q2x plus R2x, R1x sama dengan R2x Q3x plus R3x. Dengan AB sama dengan Bn-1 atau AB sama dengan sisa pembagian yang terakhir yang tidak 0 dibagi dengan koefisien pemimpin untuk membuat polinomial monik. Teorema 17 yang keempat, jika Px irreducible atas F dan Px tidak membagi Ax pada Px, Ax sama dengan 1. Teorema 17 yang kelima, diketahui P sama dengan Px irreducible atas F jika P membagi suatu hasil kali Ax, Bx dari polinomial R atas F, maka salah satu berlaku P membagi Ax atau P membagi Bx. Selanjutnya, teorema 17 yang keenam. Jika Gx suatu polinomial monik tidak konstan dengan koefisien dalam suatu violet F, maka Gx dapat difaktorkan sebagai hasil kali polinomial monik sebanyak Pix. Gx sama dengan Pix, P2x, Pkx. Faktorisasi tersebut tunggal, yaitu jika Gx sama dengan Q1x, Q2x, Pkx. Suatu faktorisasi yang lain dari Gx sebagai hasil kali polinomial monik irreducible Qj, maka Qj hanyalah Pi yang disusun ulang. Yang terakhir, teorema 17 yang ketujuh. Jika D daerah ideal utama, maka D daerah faktorisasi tunggal.